Video ini merupakan kelanjutan dari perjalanan naik bis Mahardika rute Jakarta ke Pacitan. Sesampainya di Terminal Pacitan, saya langsung menuju ke Pantai Pancerdor untuk bersantai-santai. Awalnya saya bingung mau menginap di sini atau melanjutkan perjalanan lagi. Tapi karena matahari masih nongol terang benderang, akhirnya saya memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan, tepatnya menuju kota Solo menggunakan bis Aneka Jaya. Kalau gitu langsung saja kita tonton bersama-sama perjalanan kali ini. Jadi berapa kak? Indomie telur double Boleh dua. sama es teh. Pacitan merupakan sebuah wilayah yang berada di selatan Pulau Jawa yang termasuk dalam Provinsi Jawa Timur. Pada zaman Hindia Belanda, daerah ini disebut Kawadenan Pacitan yang terkenal dengan tujuan wisatanya. Di sini terdapat rumah kelahiran Susilo Bambang Yudhoyono atau mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Dengan luas wilayah sekitar 1.390 km persegi, Pacitan ini memiliki jumlah penduduk sekitar 587.000 jiwa pada tahun 2023. Pacitan ini juga menjadi provinsi paling barat dari Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Wonogiri. Di bagian barat daya kota Pacitan terdapat sebuah destinasi wisata yang terkenal oleh orang-orang mirip akan Raja Ampat di Papua, yaitu Pantai Watu Karung. Untuk mengakses ke sana kalian bisa menggunakan Damri KSPN, tapi sayangnya cuma ada di hari Selasa aja. Jadi mendingan naik kendaraan sewaan atau pribadi sih. Selain itu di sana juga ada wisata menyusuri sungai atau kali yang bernama Kali Cokel. Kota Pacitan sendiri dikenal sebagai Paradise of Java karena memiliki banyak pantai yang indah berpasir putih serta gua bawah tanah yang banyak. Tak heran juga kalau wilayah ini bisa termasuk dari UNESCO Global Geopark. Nah, salah satu pantai yang dekat dengan kota Pacitan adalah Pancerdor ini, sebuah pantai yang berpasir landai dan tidak berombak ganas. Meskipun demikian, tetap tidak diperbolehkan berenang di pantai ini. Nah, di pesisir pantainya banyak sekali tempat untuk bersantai dengan segala makanan dan minumannya. Oke teman-teman, 10.43 udah kelar makan. Tadi totalnya 24.000 karena mie-nya double. Ini air lautnya tuh warna hijau kecoklatan gitu, tapi di ujung sana biru. Sekarang saya mau jalan ke sana, lihat ada apa aja. Sekalian jalan balik ke ini dah, terminal. Mau naik Aneka Jaya. Kayaknya nggak nginep di sini, ke Solo aja langsung. Sini banyak tempat makan, ada kafe juga, cuman jam segini masih dikit yang buka. Kayaknya karena baru juga sih. Tempat-tempatnya juga enak, harganya ya standar lah ya, standar tempat-tempat kayak begini. Nih ada rumput-rumput, cukup teduh juga nih di sini, ada pohon-pohon. Bisa jalan ke sana juga. Sepi sih siang nih, mungkin karena udah siang juga ya. Ramenya mungkin tadi pagi sunrise sama nanti sore mau lihat sunset. Nah, tadi kita lewat sana tuh. Lurus naik di situ tuh. Pinggir tebing. Ada beberapa spot jalan yang bisa ngelihat area sini nih. Cakep. Ombaknya juga nggak begitu ganas sih, landai, cuman nggak tahu ya di dalamnya itu langsung dalam atau gimana, saya juga nggak paham. Makanya ada tanda dilarang berenang tadi kan. Asli. Kemarin pantai, sekarang pantai lagi. Habis ini explore pantai mana lagi nih? Coba sambil jalan kita ngecek
Gojek ke terminal Pacitan dari, anjir nih di mana ya? Jenake. Oke, dari sini. Oh, di sini ada tempat makan lagi, guys. Jenake. Apa yang disaranin petugas di sub tadi ya? Saya lupa tadi namanya apa. Tadi tuh disaranin ada tempat yang cozy di sini buat nongkrong. Cuman bukanya agak siangan. Bukan, Deng. Oh, bukan, kita kesana lagi. Belum pintu masuknya. Sambil ngecek lagi tadi. Edit Pantai Pancerdor. $13.500. Oh, malah di ujung ya. Malah di ujung tuh titiknya. Udah dapat nih dari ikan bakar Janenake di sini ke terminal Pacitan. Harganya 11.500. Ya, lumayan lah ya nih. Oke, kita tunggu abangnya di sana. Oke teman-teman, saya langsung aja OTW menuju ke terminal Pacitan. Di kota Pacitan ini ojek online udah ada ya, dan nyari drivernya juga gampang, gak perlu nunggu lama. Nah, jadi kalau teman-teman mau ke pantai Pancerdor, enaknya pas pagi atau sore sekalian, pas menuju sunset. Kalau sore, tempat makan, restoran, dan kafe udah pada buka semua. Jadi kalian enak milih mau nongkrong di mananya lebih leluasa. Pantai Pancerdor ini masuknya nggak ada biaya retribusi ya teman-teman. Sebenarnya ada pintu atau gapura masuknya, tapi kemarin tuh nggak ada yang jaga gitu pas masuk ke dalam. Jadi ya nggak bayar apapun tuh saya. Jarak dari terminal ke pantai juga nggak jauh banget, cuma 3 kilometeran aja. Apa? Iya, buat Bapak semua. Terima kasih banyak, Pak. Oke teman-teman, pas banget nih. Jam berapa sekarang? 11.07. Masih ada bangku kosong depan gak ya? Solo, Pak. Kenapa? Ahmad Habib Nur Fikri, Pak. Ahmad Habib Nur Fikri. Alhamdulillah masih dapat kursi di depan. Enak nih, lega di depan. Bisnya pakai sasis mesin depan. Kalau nggak salah ini pakai Hino AK deh kalau lihat dari speedometernya. Kursi bisnya pakai konfigurasi 23 dan kayaknya ini bisa di reclining, tapi terpusat gitu. Kalau satu direbahin semuanya ikut ngerebah. Pakai katup di dekat lorong untuk ngerebahinnya. Bis ini juga udah dilengkapi oleh AC, jadi enak nih perjalanan di musim kemarau kayak gini. Pas pertama kali masuk, bisnya bersih, nggak kotor. Keren sih, masih terawat. Oh ya, bisnya nggak ada toilet ya teman-teman, karena hitungannya ini bis ATB sih. 11-12. Nggak pakai lama setelah saya naik, tepatnya pukul 11:12, bis mulai bergerak meninggalkan terminal Pacitan. Tadinya tuh saya pengen keliling terminal dulu, tapi ternyata bisnya udah mangkal di pintu keluar. Mau nunggu bis berikutnya takut lama atau bahkan nggak ada kalau lagi trouble. Bis Aneka Jaya dari Pacitan ke Solo ini keberangkatan awalnya dari jam setengah 4 pagi dan keberangkatan terakhirnya jam 4 sore. Frekuensi atau headway-nya setiap kurang lebih 1 jaman sekali. Lengkapnya kalian bisa lihat di layar kaca ini. Nah, untuk arah sebaliknya dari Solo ke Pacitan juga bisa kalian lihat di layar kaca ini.
Ini kita sekarang lagi di tebing yang kita lihat dari pantai Pancerdor tadi. Dari sini kita juga bisa ngelihat pantai Pancerdor dan sebagian kota Pacitan. Patung yang barusan kita lihat adalah Monumen Palagan Tumpak Rinjing, sebuah sejarah tentang gerilya tentara Indonesia melawan Belanda di Pacitan. Dua tokoh yang berdiri gagah di monumen tersebut ialah Jenderal Sudirman dan Slamet Riyadi. Tapi ternyata dua tokoh tersebut tidak terlibat langsung pada peperangan di Pacitan ini. Menurut sumber dari media berita serta juga jurnal, monumen ini dibangun sebagai tanda dari revolusi fisik tahun 1949. Pada masa tersebut ada seorang tahanan Belanda yang bernama Sahid berhasil kabur ke wilayah Pacitan dan menghubungi kepala dusun. Ia memberitahukan terkait adanya serangan militer Belanda ke markas pembela tanah air di Pacitan ini. Tapi sayangnya karena Sahid merupakan tentara berpangkat rendah, informasi itu tidak digubris oleh masyarakat setempat. Tapi Sahid tidak diam. Ia tetap semangat untuk melakukan penghadangan tentara Belanda yang mau masuk Pacitan dengan alat tempur seadanya. Pada proses penghadangan, Sahid bahkan bisa menewaskan beberapa pasukan Belanda. Tapi naasnya Sahid juga tewas ketika pasukan Belanda melakukan perlawanan balik. Sebelumnya ia sudah menuliskan surat wasiat jika tewas hendak dikuburkan di Yogyakarta. Jenazah Sahid dipulangkan secara estafet melewati banyak desa di Pacitan, sehingga dibangunlah Tumpak Rinjing yang menggambarkan jenazah dimasukkan ke dalam keranjang dan diangkut. Lalu mengapa malah sosok Jenderal Sudirman dan Slamet Riyadi yang dijadikan sebuah ikon monumen? Hal tersebut diduga sebagai memori kolektif oleh masyarakat pada masa itu. Penggunaan ikon dua tokoh besar tersebut seolah menjadi sarana untuk membentuk memori kolektif masyarakat dalam kerangka narasi nasionalisme yang berpusat pada tokoh-tokoh besar sebagai pahlawan bangsa. Kalau kalian tertarik dengan informasi lengkapnya, bisa cari jurnal dengan judul yang ada di layar kaca ini. Barusan ditarikin tiket, harganya 50.000 sampai Tirtona di Solo. Tiketnya berupa selembaran gini. Nerawang banget ya, mantap. Nah, ini bisnya nurunin penumpang yang naik jarak dekat aja, tepatnya di persimpangan Tugu PSHT Bulu Ngadirejan. Beliau ini naik dari Terminal Pacitan tadi. Sebenarnya dari Terminal Pacitan ke sini tuh ada jalan pintasnya yang lebih dekat, yaitu via Jalan Raya Pacitan Pringkuku. Tapi kayaknya di jalan tersebut nggak ada transportasi umumnya deh. Oke teman-teman, ini kita sedang menepi dan ngetem sejenak di Pasar Margomulyo, Punung. Dari sini juga ada 3 penumpang yang naik.
Nah, ini kita ketemu Aneka Jaya yang dari arah Solo. Ternyata ada unitnya yang pakai bis medium dan ternyata masih jendela geser alias tanpa AC. Jadi Aneka Jaya ini ternyata belum full AC sepenuhnya tuh unit bisnya. Sekarang kita sudah berada di Desa Wareng. Di depan nanti ada persimpangan jalan yang bernama Pertigaan Bliruk Punung Pacitan, yang dimana kalau belok kiri itu akan memotong jalan menuju Pracimantoro. Tapi ini bis akan jalan lurus mengarah ke Giriwoyo. Saat ini kita sudah masuk di Desa Belah, Kabupaten Pacitan. Dan disinilah perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah berada. Nanti di depan ada tugu perbatasannya. Nah, itu dia tuh, di kiri kanan kayak ada gapura atau candi yang warna hitam. Nah, itu perbatasannya. Nah, ini kita udah ngelewatin, berarti tandanya sudah masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang di Jawa Tengah.
menit dari Desa Belah, kita tiba di Bundaran Giriwoyo yang dimana di sini ada sebuah persimpangan jalan kalau belok kiri dari sini ke arah Dringo hingga Praci Mantoro dan kalau lurus ke Batu Retno. Oke, kita lanjut jalan lagi. Tadi berhenti entah ngapain, gak ada penumpang yang naik juga. Di dekat area sini ternyata ada bekas stasiun Batu Retno. Dahulunya area Batu Retno ini memiliki jalur kereta api yang terhubung ke Wonogiri Kota hingga ke Purwosari. Jadi jalur kereta yang ada di pinggir Jalan Slamet Riyadi Solo itu harusnya terhubung sampai Batu Retno ini. Tapi sayangnya saat ini hanya aktif hingga Wonogiri aja. Sisa peninggalan sejarah dari jalur ini yang saya temui cuma beberapa aja, kayak bekas stasiun Batu Retno. Bahkan jalur yang dilaluinya sudah tenggelam di Waduk Gajah Mungkur. Ini kondisi bisnya udah penuh banget, berasa naik Transjakarta di jam pulang kantor. Tapi ini anak-anaknya naik jarak dekat aja kok, nggak full sampai ke Solo. Sebenarnya tadi ada mikrobis gitu yang udah mangkal, cuman kayaknya itu juga udah penuh deh, makanya pada naik bis ini. Alhamdulillah rezekinya kru Aneka Jaya ini berarti.
Menuju jam 2 siang kita sudah masuk di Ngadirojo, tepatnya di Bangjo Ngadirojo. Bangjo sendiri bahasa Jawa yang artinya lampu lalu lintas. Nah, nggak jauh dari persimpangan ini ada pasar Ngadirojo dan di seberangnya terdapat terminal Ngadirojo. Oke teman-teman, kita sudah tiba di pusat aktivitas atau pusat pemerintahan Wonogiri. Tadi itu kita bertemu sebuah percabangan jalan yang dipisahkan oleh Tugu 45. Gak jauh di depannya ada monumen Eko Daya Wilaga dengan patung Bung Karno. Di sebelah kiri dari bis ini juga ada alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri. Dari area ini kita belok ke kanan ke arah Sukoharjo. Kalau belok ke kiri tadi ke arah stasiun Wonogiri. Di sana ada kereta api Batara Kresna yang melayani rute dari stasiun Wonogiri ke stasiun Purwosari. Harganya murah, cuma 8.000 aja. Selain kereta api, menuju Solo bisa kalian tempuh menggunakan Transjateng Koridor S2. Titik naiknya ada di dekat dari stasiun Wonogiri. Oke teman-teman, kita sudah masuk terminal Sukoharjo. Terminal ini sudah termasuk ke dalam Kabupaten Sukoharjo. Jadi kita udah ninggalin Kabupaten Wonogiri. Di sini kita cuma nurunin penumpang aja dan lanjut jalan lagi ke Solo. Sisa jarak ke Solo tepatnya Terminal Tirtonadi sekitar 18 km atau 45 menit perjalanan. Nah, ini kita udah di Mall Pakuwon Solo. Sebenarnya mall ini masuknya di Kabupaten Sukoharjo sih, belum masuk wilayah administrasi kota Solonya. Tapi yang jelas dari sini ke kota Solo udah nggak jauh. Dan sebentar lagi kita akan tiba di Terminal Tirtonadi. Ya, untuk perjalanan naik bis sekelas ATB ini cukup nyaman ya teman-teman. AC-nya juga selama perjalanan nggak bikin kedinginan ataupun kepanasan. Pas lah suhunya. Untuk kursinya juga terbilang cukup nyaman ya. 4 jam perjalanan nggak ngerasa pegel. Dengan harga murah sebesar 50.000 dapat fasilitas begini sih udah oke. Krunya juga enak, ramah-ramah.
Pembawaannya juga nggak ngebut gerasak gerusuk, tetap nyaman dan aman deh pokoknya. Pak, makasih Pak. Kasih ya Mas. Oke teman-teman, jam 15.29 sudah sampai di Terminal Tirtonadi. 4 jam perjalanan, gokil. Nggak tahu udah bisa balik lagi ke Wonogiri, ke Pacitan apa enggak. Kita masuk dulu ke dalam kamar mandi sama sholat, belum sholat zuhur sama asar. Terus juga mau pesan penginapan coy, belum pesan, kayaknya saya mau nginep aja deh. Tadi rencana mau langsung pulang, cuman kayaknya mager, enakan tidur dulu istirahat. Wah, udah beda coy, udah apa namanya, direnovasi. Enggak Pak, keren, jadi lebih keren. Ada apa namanya, tempat layanan informasi. Seperti biasa rencana mau nginep di Bobo Box, cuman belum mesen, nggak tahu masih ada kamar apa enggak. Kalau habis ya cari yang lain. Tapi sekarang sholat dulu. Sekarang pindah lagi nih, Batik Solo Trans sama Trans Jateng di sini. Apa gimana? Agak bingung. Setahu saya di sana dah, cuman nggak tahu ya ini buat apa. Wah, bangku-bangkunya, kursi-kursinya udah hilang guys di sini. Berarti dipindahin ke sana semua ya. Ya sudahlah. Lupa divideoin tadi, padahal niatnya mau divideoin. Habis makan soto ayam pakai es jeruk. Tadi sih katanya 10.000 ya. Enak nih rasanya juga, walaupun porsinya agak kecil tapi enak. Mantap. Habis sholat langsung ke sini, di depannya persis. 2000-an mau ya Mas? Nggak apa-apa? 2000-an. Hah, nggak apa-apa. Oke teman-teman, tadi udah makan, harganya 15.000 soto ayam plus apa namanya, es jeruk. Oh, lewat mana Pak? Lewat belakang sana Pak? Oh, kiri situ. Oh ya, makasih banyak Pak. Nggak bisa lewat situ ternyata, itu untuk keluar. Oh, lewat sini. Habis ini saya lanjut ke Bobo Box. Kayaknya mau naik Trans Jateng yang ke arah Wonogiri deh. Habis itu turunnya di Balai Kota. Seingat saya. Lupa ingat juga sih. Kita tunggu di sini. Benteng bisa kan Mas? Benteng bisa. Ya. Makasih banyak ya Kak. Oke. Oke teman-teman, jam 16.38 sudah ada di Benteng Vastenburg. Sekarang saya mau nyebrang lewat mana saya bingung karena ditalin semua. Kayaknya di laut sini bisa nih. Mau jalan ke arah sana. Oke teman-teman, ini saya udah berhasil nyebrang. Gak jauh dari tempat saya turun tadi ada zebra cross untuk nyebrang. Cuman di area ini trafficnya padat banget dan pengendaranya gak ada yang mau ngasih jalan, pada ngebut-ngebut semua. Jadi lebih effort dan hati-hati untuk nyebrang.
Oke deh, sekian dulu perjalanan kali ini dari Pacitan ke Solo. Dari sini saya akan jalan lagi sejauh 800 meter menuju Bobobok Slamet Riyadi. Kalau gitu jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Mau check-in? Ahmad Habib Nur Fikri. Nanti namanya dari Pak nomor 7 di Oke. lantai sana, nanti dibandingkan di alas kaki dulu sesuai nomor kamar. Siap. Silakan. Terima kasih banyak, Kak. It's Bob the Koala. Welcome to your pod and enjoy your stay.